Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9 hari ini? Semua insya Allah sehat-sehat saja. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selamat datang di kelas 9. Selamat datang di IPA Terpadu kelas 9. Kali ini Ustazah Bidia akan mengajar IPA Terpadu. Jadi biologi juga, fisika juga, gitu ya. Semoga tidak bosan. Kita mulai pembelajaran hari ini masuk ke bab pertama tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ini biasanya pembahasannya yang paling seru nih, ya kan? Kita bahas ya. Oke, karena seru, karena biasanya bahasanya itu lucu, maka semoga juga kalian semua solihah di rumah juga semoga tetap semangat mengikuti. Oke, kita bahas tentang sistem reproduksi pada manusia, ya, sistem reproduksi pada manusia. Kenapa setiap makhluk hidup itu harus selalu bereproduksi? Gitu. Kira-kira kalian sudah bereproduksi belum? Belum ya? Belum. Jadi kalau bereproduksi itu kalau harus sesuai dengan umur yang sudah ditentukan gitu ya, karena kita tidak boleh bereproduksi di umur yang di bawah umur, itu bahaya. Kenapa bahaya? Nanti akan kita bahas gitu. Karena kita belum siap. Apa sih yang belum siap? Kenapa sih harus nunggu gede dulu? Kenapa sih harus nunggu umurnya cukup dulu? Nah, di sini kita mau bahas. Di sini kita mau bahas tentang alat-alat reproduksi. Makhluk hidup bereproduksi itu tujuannya untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Jadi bayangkan aja kalau dalam kehidupan itu manusia tidak bereproduksi, maka lama-lama akan punah, ya kan? Karena dia nggak punya keturunan gitu. Siapa yang akan meneruskan kehidupan? Karena kan setiap yang bernyawa pasti akan kembali. Nah, harus ada keturunan-keturunan yang meneruskan hidup gitu. Nah, proses reproduksi itu diatur oleh sistem reproduksi. Jadi antara laki-laki dan perempuan, ikhwan dengan akhwat itu berbeda. Nah, dan kita mulai dari laki-laki. Nah, ini sistem reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri atas sepasang testis, epididymis, van deferens, uretra, penis. Kelenjar seks seperti vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper's. Di sini sudah ada. Untuk yang ikhwan, pasti sudah tidak asing lagi ya. Nah, untuk yang akhwat, cukup dipelajari saja. Nah, tidak usah berpikiran yang macam-macam ya. Oke. Nah, kita mulai dari testis. Testis ini adalah penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah, mana testis? Testis ada di mana nih? Nah, ini dia. Nah, di sini testis. Inilah yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon yang ada pada laki-laki. Skrotum itu adalah pelindung testis yang berada di luar tubuh. Begitu. Jadi testis itu dilindungi oleh skrotum. Saluran kelamin ada yang namanya vasa efferentia. Vasa efferentia. Coba kita lihat. Vasa efferentia menampung sperma. Nah, di sini tidak ditampakkan ya. Kemudian epididymis mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara 3 minggu. Itu epididymisnya di sini. Nah, jadi setelah diproduksi disimpan selama 3 minggu agar kental. Van deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Nah, di sini van deferensnya. Nah, ini menghubungkan dengan uretra. Ya, menghubungkan dengan uretra. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Jadi ini dihubungkan untuk sampai ke sini. Ejakulator duct gitu. Jadi kalau misalnya terjadi ejakulasi atau pengeluaran cairan sperma, itu tempatnya ada di sini.
Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma. Jadi satu tempat dia urin dan sperma. Nah, ada yang namanya vesika seminalis, kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa. Vesika seminalis itu di sini. Ada yang namanya semen atau air mani, cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Nah, jadi cairan sperma itu sendiri, cairan mani itu adalah campuran dari sperma dan dari kelenjar-kelenjar tadi. Gitu ya. Ada yang namanya kelenjar prostat. Nih, prostat gland di sini namanya ya. Itu menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini fungsinya menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Ini nanti kalau terjadi pembuahan. Kelenjar tambahan atau kelenjar Cowperry, penghasil cairan pelicin. Cowper gland. Nah, ini adalah penghasil cairan pelicin. Untuk apa sih? Ini semua adalah untuk terjadinya pembuahan. Ada namanya penis. Nah, di sini ada penis yang merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Jadi ini penis ini adalah saluran penghubung atau alat untuk menghubungkan agar sperma masuk ke dalam tubuh wanita sehingga terjadi pembuahan. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi, artinya dia satu tempat antara pembuangan urin, pengeluaran urin dengan pengeluaran sperma itu terjadi dalam satu tempat, yaitu di saluran ejakulasi yang langsung terhubung dengan penis, gitu ya. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, sperma itu akan mulai dihasilkan oleh anak-anak, oleh laki-laki yang sudah mengalami pubertas, usia sekitar 10 sampai 14 tahun itu mulai mengalami pubertas. Tetapi jika di bawah 17 tahun itu boleh menikah. Atau kalau untuk laki-laki kan di bawah 20 harus, kalau untuk peraturan negara kan 25 tahun ya. Jadi kalau belum cukup umur tidak perlu menikah. Bagaimana cara mengeluarkan sel-sel sperma yang terproduksi padahal sudah pubertas gitu ya. Tidak perlu disalurkan kepada lawan jenis begitu. Jadi walaupun sudah belajar tentang reproduksi, tapi kita juga harus memperhatikan bahwa kita atau anak-anak sekalian belum cukup umur gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk asal bergaul dan salah bergaul sehingga bisa bereproduksi di bawah umur. Itu bahaya karena alat-alat reproduksi wanita belum siap. Begitu ya. Baik, itu saja materi yang bisa disampaikan. Setelah ini nanti kita akan tanya jawab dan mengerjakan tugas. Terima kasih.